Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan baik. Jika keadaan itu menurut kita kurang baik, maka percayalah, yakinlah bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Jadi keputusan Tuhan itu yang terbaik, walaupun menurut kita kurang baik. Oke, kita lanjut materi yang kemarin, ini part 2-nya, materi tunanetra. Yang kemarin kita sudah bahas mengenai dampak tunanetra bagi psikologis orang tua, masyarakat ya kemarin. Jadi sekarang saya akan bahas tentang alat-alat yang digunakan untuk pelajaran anak tunanetra, untuk pembelajaran anak-anak tunanetra. Itu ada alat-alat yang khusus. Kenapa saya kok ambil materi ini? Jadi karena apa? Kalau mungkin teman-teman yang jadi guru yang ajar tunanetra, nah itu bisa mengetahui, jadi bisa menggunakan ini. Yang pertama adalah tentunya reglet dan stylus. Jadi alat-alat ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama alat yang digunakan untuk pendidikan. Yang kedua adalah alat bantu mereka. Yang alat pendidikan itu apa? Yang pertama adalah tentunya reglet dan stylus atau pena. Itu digunakan anak-anak teman-teman tunanetra itu digunakan untuk menulis. Karena apa ya? Mereka menggunakan huruf braille. Jadi mereka menggunakan huruf braille. Jadi yang digunakan adalah reglet dan stylus. Yang kedua adalah mesin teks braille. Ini yang kedua. Jadi kalau tidak menggunakan reglet dan stylus, itu bisa menggunakan mesin teks braille. Yang ketiga adalah komputer braille. Itu biasanya kalau komputer braille itu digunakan dikasih suara-suara, namanya NVDA. Untuk teman-teman tunanetra jadi bisa menggunakan komputer tapi menggunakan indera pendengaran. Kalau kita kan menggunakan indera penglihatan, kalau teman-teman tunanetra itu menggunakan pendengaran. Selanjutnya adalah printer braille. Nah, ini printer braille ini jadi ya seperti print yang biasa kita pakai itu, tapi dengan bentuk braille. Jadi kalau kita menulis di Word, nanti di copy ke MIBI braille, nanti di print jadinya akan huruf braille, bukan huruf yang kita tulis tadi. Ya, selanjutnya adalah abacus. Nah, ini abacus ini digunakan untuk berhitung, untuk matematika. Jadi langkah lebih mudahnya, nah itu menggunakan abacus. Selanjutnya kalkulator. Nah, ini kalkulator bicara, ini bisa juga dipakai. Selanjutnya kertas braille. Nah, kertas braille itu biasanya seperti kertas biasa, itu yang tebel itu. Kalau saya ini cukup menggunakan buku. Ini tak rangkap dua. Ini juga hampir sama. Jadi bisa menggunakan kertas braille dan menggunakan kertas biasa pun juga bisa, tapi rangkap dua. Selanjutnya apa ini? Penggaris braille. Nah, ini penggaris braille ini kita gunakan untuk kalau kita mau mempelajari matematika. Jadi kita mengetahui tentang meteran. Nah, itu berapa meter, itu menggunakan penggaris braille. Selanjutnya adalah yang B adalah alat bantu untuk belajar. Nah, jadi itu kan tadi alat-alatnya yang untuk belajar yang memang itu digunakan. Yang selanjutnya adalah alat bantu. Nah, alat bantu ini yang pertama adalah
Yang pertama adalah talking book atau buku bicara. Jadi menggunakan buku bicara itu biasanya kaset. Nah, itu yang selanjutnya kaset. Nah, itu kaset dengan suara-suara. Jadi mereka bisa mengetahui suara-suara burung, suara-suara. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah ini kok tadi kok ya. Jadi selain menggunakan alat bantu yang tadi dalam belajar itu, alat mereka juga menggunakan biasanya menggunakan globe yang timbul. Nah, itu nanti ada pulau-pulau. Nah, itu di sana juga dijelaskan dalam globe braille. Selanjutnya menggunakan benda-benda asli. Nah, menggunakan benda-benda asli ini untuk metode belajar ini seperti kalau kita menerangkan materi seperti contohnya tentang daun, tentang makhluk hidup tumbuhan yang berdasarkan bentuk jenis daun. Misalnya kita menerangkan jenis-jenis daun itu kan ada daun yang menjari, menyirip, dan sejajar. Nah, kita harus kalau menerangkan kepada mereka, nah kita harus menggunakan benda asli itu untuk mereka raba. Jadi karena mereka itu kan mengetahuinya itu dengan perabaan. Nah, jadi yaitu kita harus membantu mereka. Jadi kita harus memperlihatkan mereka memang itu bisa diraba. Nah, itu kalau daun singkong ini bentuknya menjari, seperti ini. Kalau daun suket gajah itu apa namanya? Nah, itulah padi. Nah, seperti daun padi itu tulang daunnya sejajar. Seperti daun mangga itu tulang daunnya menyirip. Nah, itu kita bisa menggunakan seperti itu. Yang selanjutnya adalah menggunakan benda asli yang dikeringkan. Nah, ini kalau itu juga hampir sama. Jadi alangkah ben awet lah istilahnya. Yang selanjutnya adalah menggunakan benda asli itu yang diawetkan. Nah, ini yang diawetkan ini misalnya apa? Kalau kita kan ada benda yang susah didapat. Misalnya kalau menggunakan misalnya kalau kita bicara tentang kata, itu kan kita tidak mungkin anak-anak itu suruh megang kata. Jadi kita harus menggunakan itu tadi yang sudah diawetkan. Nah, kita bisa memegang kata. Oh, kata ini seperti ini. Oh, kakinya seperti ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah menggunakan benda tiruan yang mirip dengan benda asli. Nah, ini juga biasa digunakan untuk menerangkan tentang pelajaran-pelajaran yang mengenai tentang organ tubuh, misalnya mata, kelopak mata, tengkorak, tulang-tulang. Nah, itu bisa menggunakan alat peraga yang seperti benda aslinya tadi. Nah, itu bisa kita gunakan. Jadi mereka bisa meraba-raba, mereka pengetahuannya bisa hampir sama seperti kita orang yang bisa melihat. Itu. Yang selanjutnya adalah B, alat bantu. Nah, alat bantu untuk belajar ini seperti kalau total ya, kalau buta total itu biasanya yang pertama adalah talking book, yang kedua kaset bicara. Nah, ini biasa seperti kalau buku-buku bicara itu ya, misalnya dan kamus bicara. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, itu ya. Jadi itu adalah alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mengajar anak-anak tunanetra. Kalau pada anak low vision
anak low vision itu biasanya menggunakan yang sering kita ketahui, nah itu menggunakan loupe atau kaca pembesar, ada juga kacamata, bisa menggunakan spidol atau pulpen atau pensil yang tebal, yang penggaris tulisannya itu tebal. Nah itu biasanya kalau saya dulu itu menggunakan watercolor ya, pensil itu pakai 2B. Terus kalau buku-buku itu pakai Sido, bukan sponsor tapi saya cari yang itu yang garis-garisnya itu tebal. Dan bisa juga kalau orang low vision itu biasanya menggunakan, ada yang menggunakan teropong untuk melihat dari papan tulis ke kita, itu ada juga. Nah itu adalah alat-alat yang digunakan untuk proses belajar anak tunanetra. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga tetap dalam keadaan baik dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun, karena bersyukur itu adalah sering saya sampaikan, karena bersyukur itu adalah puncak. Jadi kalau kita bersyukur itu akan nikmat kita akan ditambah. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.